Suara saya jelas, terdengar? Jelas, Bu. Jelas ya. Jelas. Langsung saja untuk menghemat waktu. Kemarin kita nggak cukup waktu sampai akhir ya. Saya share langsung screen-nya nih. Seperti biasa kita akan memulai dari PR dulu ya. Apakah PR-nya sudah dikerjakan? Sudah kelihatan? Oh, belum. Sebentar, share screen dulu. Belum ada Ustaz. Belum ya, sebentar. Ya. Nah, udah ada. Ustazah. Oke, sudah. Alhamdulillah. Kemarin kita ada PR tentang mencari kata kerja masa lampau dan kata kerja yang sekarang dan yang akan datang dalam 4 bentuk. Apakah sudah bikin PR-nya? Ya. Sudah Ustazah, belum Ustazah. Alhamdulillah sudah Ustazah. Ya, saya rasa banyak yang udah bikin ya, dan kan mudah sekali kan hanya mencari kata kerja di dalam kamus. Kita ingin tahu polanya itu apa, apakah fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ulu, atau fa'ila yaf'alu. Cuma 4 yang kita cari kemarin. Jadi untuk itu kita tidak ada presentasi untuk pelajaran pertama. Jadi saya minta semua peserta untuk aktif memberikan apa yang telah ditulis di dalam PR itu. 1 orang maksimal 3 kata ya. Saya akan tulis nama-namanya. Silakan raise hand. Bu Mela bisa lihat yang raise hand atau tidak? Iya, insya Allah bisa, Ustazah. Iya. Kita mulai dari yang pertama, raise hand, kemudian ya selanjutnya ya. Kita minta semua ikut aktif ya, supaya kita tahu sejauh mana pemahaman. Jadi kita minta 3 orang, 1 orang menyampaikan 3 kata, polanya apa. Kemudian selanjutnya seperti itu, dan diharapkan yang menyampaikan selanjutnya jangan mengulang kata-kata yang sudah disebutkan oleh santri yang sebelumnya, supaya kita tahu kita dapat berapa kata ini hari ini. Ya, semua itu aktif. Ya, kita harap semua itu aktif ya, kita tampung berapa kata yang bisa kita kumpulkan. Dan sekali lagi yang sudah disebutkan oleh peserta sebelumnya, supaya jadi semua buka dulu PR-nya. Semua buka PR-nya. Pensil, pulpennya ada di tangan. Itu kemudian dicek apa yang disebutkan oleh santri, ditandain gitu ya, dikasih tanda bahwa ini sudah disebutkan. Jadi nanti gilirannya tidak menyebutkan kata yang sama. Jelas ya? Saya ulang lagi ya, untuk PR kosakata saya berharap semua santri ikut aktif menyampaikan temuannya di dalam kamus. Saya minta 1 orang maksimal 3 kata. Dan peserta yang sesudahnya tidak mengulang kata-kata yang sudah disebutkan. Nah, untuk itu sebelum menyebutkan kata yang ditemukan, tolong disebutkan dulu namanya ya Bu ya, supaya saya bisa tahu. Sebutkan nama, terus sebutkan kata-kata yang ditemukan di dalam kamus. Silakan Ibu. Baik, Ustazah. Silakan ditunjuk ya. Iya, baik Ustazah, sini sudah Masya Allah ada 6 nih, udah pada nggak sabar. Tetapi sekali lagi Mela ingatkan, karena kita online dan tergantung dengan jaringan ataupun sinyal, jadi Bapak Ibu mohon di mute dulu ya mic-nya. Nanti kalau dipersilakan baru di unmute ya, boleh ya. Tadi yang pertama kali ada Ibu Yanairo Wionir. Ya, silakan Ibu Yanairo, sebutkan 3 tadi ya. Lalu dilanjut oleh Pak Fatrial Panai, 3 juga tetap yang berbeda dari Ibu Yanairo. Silakan disimak. Tafadhol Ibu Yanairo. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata pertama, jahada yahadu. Yang jelas Ibu, ulang sekali lagi Ibu, bacaan hurufnya
yang jelas. Z dengan J ya, ulang lagi. Jahada, Jahada, pakai H ya Bu ya. Ya benar. Jahada, Yahadu. Jahadu. 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 Ya, silakan lanjut Bu. Jamaah yahma'u. Ya, Yajma'u. ya lanjut. Satu lagi Bu. Khalaqa yakhliqu. Khalaqa, Yakhlaqu. khalaqa ya. Ya. Baik, ini jadi catatan. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Selanjutnya tadi sudah disebutkan namanya. Iya, silakan Pak Fatrial Panai dan silakan Bapak Ibu mohon di mute ya mic-nya. Silakan Pak Fatrial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ustazah. Selamat sore juga. Ya, kami sudah mencari di kamus Mahmud Yunus. Yang pertama untuk pola A dan A. Ya. Taha yaftahu. Fataha yaftahu ya. Artinya membuka. Kemudian yang kedua di Mahmud Yunus juga halaman 307 fatasha yaftisu dengan pola A I. Fatasha yaftisu ya. Yang berikutnya fataqa yaftuku. Fataqa yaftuku. Masya Allah. Jadi Pak Satu lagi. Pak Fatrial menuliskan tiga bentuk ya, 3 model ya. Yang untuk pola A dan I-nya Ustazah. Iya, pola A dan I kan tadi ada fataha yaftahu, ada dengan I, ada dengan U ya. Yang I dan A-nya lagi Pak Ustazah, kan ada 4 di PR kita. Mau bikin 4, bagus ya kalau bisa sampai 4, bagus. Silakan. Fahima yafhamu. Masya Allah. Artinya menangis. Fahima Yafhamu. Nanti kita lihat artinya. Sekarang kita polanya dulu aja, ya. Baik, supaya jangan terpecah konsentrasinya. Kita akan baca apa nanti kata kerja yang akan datang. Yafhamu, apa yafimu, apa yafhamu. Supaya ini kita fokus dulu kepada bacaan. Ya, seperti Pak Patrial dan Ibu ya. Berarti 4 ya. Kecuali kalau ketemunya cuma 3, yang nggak apa-apa gitu. Jadi setiap bentuk itu jangan fathah yaftahu semua. Jangan yang bentuknya AA semua. Ada yang AA, AI, AU, dan IA. Ya. Ya, silakan yang selanjutnya Ibu Mela. Iya, silakan untuk Ibu Susilawati yang napas kali ini serius ya. Dan Ibu Leli, silakan ya dilanjutkan setelah Ibu Susilawati. Satu ya. Ya, silakan Ibu Susilawati, di-unmute dulu. Diklik yang gambar mic-nya. Oke, sebentar saya coba ask to unmute ya. Oke, kalau begitu sambil nunggu, sambil saya buka, untuk Ibu Leli, silakan Ibu Leli. Bisa meng-unmute sendiri, barangkali. Nampaknya dari sana ya, Mela, dari program nih, sampai ibu-ibu nggak bisa terdengar suaranya. Oh, gitu. Sebentar, coba saya ini kan. Ada yang mute all, coba buka mute all-nya. Sudah buka semua. Ya. Sudah Ustazah. Ya. Ya. Alhamdulillah. Saya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pola HA, fa'ala yaf'alu, saya di sini. Bado'a yabdo'u. Kemudian pola fa'ala yaf'ilu, yasara yaisiru. Pola fa'ala yaf'ulu, basara
yabsuru, qala fa'ilu yaf'alu, yasira, yaisaru. Masya Allah. Masya Allah. Dapat Ibu ya, empat-empatnya ya Bu? Luar biasa. Gampang Ibu ya? Gampang apa susah Bu? Gampang ya, insya Allah ya. Nanti kita dapat banyak nih kalau semuanya ngumpulin ya. Lanjut. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Leli Refni Ustazah. Ya, silakan Ibu Leli. Yang pola fa'ala yaf'alu yaitu ja'ala yaj'alu. Ya. Yang pola fa'ala yaf'ilu ghafara yaghfiru. Masya Allah. Pola fa'ala yaf'ulu yaitu nazara yanzuru. Masya Allah. Yang keempat pola fa'ila yaf'alu salima yaslamu. Masya Allah. Saya ini sedikit. Ibu gimana cara nyarinya Ibu? Ibu cari setiap pola itu, terus mungkin ketemu yang lain-lain? Saya baca-baca juga di dalam Al-Quran. Mana yang kata yang indah dilihat di dalam kamus itu kata kerjanya. Kalau ja'ala itu sering ditampilkan di dalam Al-Quran mengadakan. Kalau yang ghafara ini kan mengampuni gitu. Ya. Kalau yang nazara bernazar. Oh, berarti nazara bukan nazoro Ibu? Ya, nazara. Nazaro, oh nazaro. Kalau yang salima itu selamat, kan sering dibaca untuk selamat gitu. Ya, jadi ini memang kita harapkan ya, santri-santri ini mencarinya dari Al-Quran. Jadi sehingga kita nanti dengan merujuk kepada Al-Quran, kita akan menguasai sekian kosakata dari Al-Quran itu. Nah, ketika kita belajar nanti satu kalimat lengkap, ya, kosakatanya sudah kita ketahui lebih dulu. Ya, jadi baiknya seperti itu, kembali kepada Al-Quran, cari dari dalam Al-Quran. Baik, lanjut. Silakan siapa selanjutnya? Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mabruk, Masya Allah. Allah yubarik fiik. Selanjutnya ada Ibu Susrawasi ya. Ibu Susrawasi silakan. Lalu dilanjutkan oleh nggak ada namanya tetapi AZH 64188. Ya, biar keluar dulu wajahnya, baru nanti namanya keluar. Kalau wajahnya nggak keluar, namanya nggak keluar. Dilihatkan ya wajahnya. Oh iya, wajahnya dulu. Ya. Oke, silakan Ibu Susrawasi ya. Terima kasih Ustazah, terima kasih Bu Mel. Saya mencarinya ja'ala yaj'alu nazala yanzilu, Masya Allah. roja'a yarju'u, Roja yarji'u. Oke, lanjut aja Bu. Qotila yaktalu. Yang keempatnya. Baik. Nanti kita kumpulkan dulu ya semuanya ya. Baik, Ya, terima Bu. kasih Ibu ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Ustazah, Bu Mel. Bentar, saya mau tanya Ibu cara nyarinya seperti apa? Cari langsung dari kamus atau merujuk ke Al-Quran dulu? Kalau saya dari kamus. Langsung Dari ke kamus kamus. ya? Iya, saya dari kamus. Baik. Lanjut. Baik, selanjutnya Ibu tadi yang AZH 64188. Mohon maaf Ibu, nanti ke depannya bisa pakai nama di belakangnya ya Bu. Karena tadi juga di awal, jadi saya persilahkan. Boleh di-unmute Ibu? Baik. Sudah saya unmute. Atau sebutkan kalau namanya tidak, Bu. saya akan catat berikan soalnya, Bu. ke yang lainnya. Ada Ibu Herlina Ilyas.
4188. Iya. Oh, sudah, silakan. Aja. Iya, namanya siapa, Bu? Ya. Herlina Iya, Elias nih. kita setiap interaksi ada Iya, belum apa kita catat ya. Iya. Ya. Silakan Ibu. Ya. Siapa sekarang? Ibu Herlina? Ya. Ibu yang tadi belum Iya. jadi, ibu yang Baik. namanya nggak keluar. Udah siap, Ibu? Gimana, Diana Yang ya tadi Ustazah udah. ya. Hah? Siapa? Kan udah bisa, udah unmute tuh, Mela. Bisa, Ibu bisa apa? Sudah unmute, Ibu, saya lihat. Udah siap, Ibu? Sudah Ustazah. Saya mulai ya Sebentar, Ibu Ustazah. Herlina, Ibu ini dulu, namanya Iya, siapa, Ibu? Namanya siapa, Bu? Baik. Saya Diana Ustazah. Diana, Ibu Diana. Nanti habis ini Bu Herlina ya. Baik. Silakan Bu baik, Diana. baik. Untuk pola Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pola yang AA saya dapatkan kata nazala menjadi yang jalu, I-nya A5 menjadi ya lamu. A5 menjadi ya limu. Kemudian pola AU Koroja menjadi ya ruju. Speakernya enggak, ini enggak Ya nyala. roju. Itu ada tulisannya yang speaker is not working. Ini bukan enggak ada. Ya, udah 4 ya Bu. Satu Diulang. lagi untuk pola IA-nya Sajaro menjadi jaru. Bersujud. Sajada. Yogurt. Baik. Silakan lanjut Ibu Herlina. Baik saya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya akan coba. Saya akan mencoba itu pola faala yafilu itu kafaha faala yafalu itu kafaha yafahu. Untuk faala yafilu itu kata yaftiu yaktiu. Untuk polanya faala yafulu kataba yaktubu. Kemudian untuk fa'ila alu katifa yaktafu. Baik, waktu masih ada, lanjut dulu supaya agak banyak kan, langsung aja. Ya. Siapa lagi Bu? Ada Mela? Pak Rahman. Ya, Ada Pak Rahman ini. Bikin intinya Pak Rahman silakan Pak Rahman keluar. Dan Baik, Bu ada Mela. setelah itu Ibu Fauziah ya. speakernya. Gimana Ibu ya? Fauziah. Silakan Baik, Bu Pak Mela. Rahman. Pekerjaan masing-masing juga sambil dicek. Ibu Ya, silakan. Silakan Bapak. Assalamualaikum Bu Ustazah. Waalaikumsalam. Ini saya buat di warahmatullahi pola wabarakatuh. pangkalnya kasabah, yaksubu, berikutnya kasabah, yaksibu, berikutnya lagi kasabah, yaksubu, yang keempat kasibah, yaksabu. Demikian Bu Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung saja ya. Saya juga terima PR dari beberapa orang. Ya, jadi ditulis satu bentuk itu seperti Bapak tadi sampaikan, kata bayak tabu, kata bayak ibu, kata bayak tubuh, katiba yak tabu. Jadi satu kata itu cuma ada satu pola, Pak. Kemungkinan juga ada dua, tapi itu yang banyak dipakai itu umumnya satu. Jadi kata ba itu cuma dipakai untuk yak tubuh saja. Jadi untuk AA ada kata-kata lain lagi. Jadi satu kata, satu pola. Jadi nggak mungkin ada kata ba yak tabu, tidak ada. Kata ba yak tibu, tidak ada. Kata ba katiba yak tabu, tidak ada. Yang ada kata ba yak tubuh, cuma satu. Nah, di sini juga banyak yang bikin PR seperti itu.
satu kata kemudian dimasukkan semua pola. Sebenarnya satu kata itu cuma punya satu pola. Ada kata-kata tertentu ya, tapi jarang yang punya dua pola. Tapi itu juga yang satunya hampir tidak digunakan. Jadi yang umum digunakan satu. Jadi satu kata itu cuma ada satu pola yang dipakai. Jadi nggak mungkin, misalnya kan dilihat di sini ya, di screen ya, fataha yaftahu. Ini hanya ada fataha yaftahu, tidak mungkin fataha yaftihu, tidak ada. Fataha yaftuhu, tidak ada. Fatiha yaftahu, tidak ada. Jadi satu kata ini polanya cuma satu. Kalaupun ketemu ada fataha yaftu, itu jarang sekali dan juga jarang digunakan yang bentuk yang keduanya. Jadi tetap yang digunakan cuma satu. Ini banyak yang bikin PR kayak gitu. Yang satu kata dimasukin semua pola. Itu salahnya. Yang betulnya satu kata, polanya hanya satu. Ini kata dasar. Ini kata dasar yang sudah tetap di dalam kamus. Tidak bisa berubah. Ada nggak Bapak Ibu ketemu di kamus fataha yaftuhu? Tidak mungkin ketemu di kamus fataha yaftuhu. Karena itu satu kata, hanya satu pola. Kalau ada satu kata dua pola, itu syadz namanya, jarang sekali. Dan juga jarang digunakan. Tetap satu yang digunakan. Ya, jadi sekali lagi, mohon perhatiannya, dengan PR kita jadi tahu sejauh mana pemahaman kita terhadap pola kata kerja ini. Pola kata kerja bentuknya cuma satu. Ini dasar. Nanti perubahan lain lagi. Ini yang dasar. Ini ada di kamus. Fataha cuma ada fataha yaftahu. Tidak ada fataha yaftihu. Tidak ada. Tidak ada fataha yaftuhu. Tidak ada. Tidak ada fatihah yaftahu. Sama juga dengan contoh Ibu tadi, misalnya ja'ala, yaj'alu. Tidak ada yaj'ilu, tidak ada yaj'ulu, tidak ada yang ja'ilanya, tidak ada. Ya, semua yang dicontohkan di sini qata'a yaqta'u. Cuma satu dia, qata'a yaqta'u. Tidak ada yaqti'u, tidak ada yaqtu'u, tidak ada seperti itu. Jadi sekali lagi satu kata cuma ada satu pola. Kalau ada dua pola itu jarang-jarang sekali dan juga tidak digunakan pola keduanya. Jelas ya? Silakan bertanya dulu di sini supaya saya kasih waktu nih sampai 30 menit untuk PR supaya bisa bagi-bagi waktu dengan pelajaran. Kalau ada pertanyaan tentang PR ini, silakan. Ya, silakan Ibu Fauzia dan lanjut Ibu Cynthia. Langsung pertanyaan. Tadi udah tertulis namanya Ibu apa? Ibu Rahima ya? Fauzia. Oh, Bu Fauzia. Iya, silakan Bu Fauzia. Iya, saya dapat 3 nih Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Doroba yadribu. Jadi AI ya. Doroba yadribu. Nasoro yansuru. Sami'a yasma'u atau rahima yarhamu. Terus yaitu dakhala yadkhulu. Jadi yang AA-nya saya belum ketemu. Ya, AI belum ketemu ya Bu? Sama ya. A yang belum ketemu. Sami'a yasma'u ketemu. Ya, Nasoro yansuru ketemu. Doroba yadribu ketemu. Yang fatahah yaftahu seperti itu belum. Baik. Mungkin untuk PR sampai di situ dulu ya, jelas permasalahan yang kita hadapi ini supaya nanti ke depannya tidak salah lagi satu pola untuk satu kata. Itu kesimpulannya. Kita ingin ibu-ibu tetap jalan dengan PR yang ini dan merujuknya kepada Al-Qur'an ya. Bagusnya bisa nggak mencari akar kata dulu, mencari akar katanya dulu. Kalau dalam Al-Quran nanti ketemunya kan bukan langsung akar kata. Ada juga akar kata di dalam Al-Quran. Yang sudah pakai ya misalnya. Bisa itu diambil dari Al-Quran. Yaj'alu.
Iya, silakan kalau ada yang mau bertanya tentang pelajaran yang ini aja, supaya kita bisa masuk ke pelajaran berikutnya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjut. Saya mau bertanya, Ustazah. Silakan. Dikatakan tadi hanya satu kata, satu pola. Ya. Tapi terjadi pada fa'ala yaf'alu itu 4 pola. Fa'ala, ilu, fa'ala yaf'ulu, fa'ila yaf'alu. Nah, untuk fa'ala ini Bu, ini modelnya. Bukan dia yang punya semuanya, ini cuma model. Karena fi'il itu kan kata kerja dari fa'ain lam. Jadi ini untuk modelnya. Fa'ala yaf'alu. Semua akan pakai fa'ala. Untuk semua perubahan kata, modelnya pakai fa'ain lam. Makanya di sini namanya fa ini fa fi'il. Ainnya ain fi'il, lamnya lam fi'il. Jadi fa ini, karena di sini ada semua ya. Fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'il. Ini cuma buat modelnya aja. Bukan fa'ala itu nggak ada semuanya. Dia juga cuma punya satu nanti. Oh gitu ya. Terima kasih. Masya Allah, ini pertanyaan juga saya nggak ngebayangin ada pertanyaan seperti ini. Dan kemudian kalau melihat dari atas ya wajar ya kalau kemudian satu kata dibikin pola semua ya. Padahal itu cuma satu kata, cuma satu pola. Yang fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ilu ini merupakan modelnya. Nanti semua pola kata akan kembali kepada fa'ala. Nanti ada yang ditambahin alif, ada yang ditambahin nun, ada yang ditambahin waw, ada yang ditambahin mim. Kembalinya kepada fa'ain lam ini. Ustazah, gitu ya. Lain untuk hal ini? Ustazah, jadi yang dipikirkan selama ini memang seperti contoh yang di atas itu. Fa'ala yaf'ilu, ala fa'ala yaf'ilu. Jadi rencana bikinnya seperti itu semua gitu loh. Nah itu ternyata dia. Salah ya ternyata. Nah itu dia, dengan begitu jadi kan saya tahu ya. Karena yang diikutin fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'alu. Ini model kata kerja. Nanti ketika diterapkan satu kata tuh hanya pakai satu pola ini aja. Gitu ya Bu? Oh jadi nanti Ustazah, setiap kata yang kita temukan itu hanya satu yang dapat di sini dikerjakan gitu. Iya, jadi setiap kata kerja yang kita ketemu polanya cuma satu. Dari yang 4 ini dia ada 6 yang kemarin kita pelajari, tapi yang 2 itu kan jarang sekali ya. Nanti kalau cari-cari di kamus susah. Karena itu jarang kata-kata itu. Yang 4 ini yang lebih sering. Maka saya kasih PR dengan yang 4 ini. Barusan yang nanya Ibu apa ya? Jadi bagaimana caranya, saya Yusuf Rawasi saja. Jadi bagaimana caranya kita menentukan kalau itu adalah AA, AI, AU atau IA? Nah, karena itu kan Ibu membuka kamus yang memberitahu Fataha yaftahu apa Fataha yaftuhu. Kalau ketemu Fataha yaftahu, taruh di kolom yang pertama. Kalau nazara yanzuru misalkan, berarti fa'ala yaf'ulu kan? Ibu taruh di kolom yang ketiga. Oh iya paham saja. Paham ya? Kalau ketemu tadi nazala yanzilu, letakkan di mana Bu? Nazala yanzilu. Yaf'ilu. Di bawah yaf'ilu ya? Ya, di kolom kedua ya kan? Iya. Kalau ketemu misalkan khalaqa yakhluqu. Di yaf'ulu. Nah, taruhnya di kolom ketiga. Seperti itu caranya. Ustazah, satu lagi contohnya gini, saya nemuin barusan. Malama, alama, alfalama, awalama. Apa itu? Ini dengan Ibu apa ya? Bunda Yuli. Pertanyaannya apa Bu? Ini barusan saya temuin ini alama, alfalama, awalama. Yang 3 huruf aja Bu. Kan kita harus kembali ke akar kata yang 3 huruf. Ya, kalau cari dari Al-Quran harus kembali ke akar kata 3 huruf. Kalau udah ketemu 3 huruf baru bisa buka kamus, baru ketemu di kamus. Ini di kamus ini alama. Alama ain ya Bu ya?
Alama, min, alama. Hurufnya apa aja, Bu? Alif, hamzah di atas alama. Alif, lam, mim. Terus hamzah, alama, lam, mim. terus Alama. kata kerja sekarangnya apa? Afalama. Nggak ada fa, Bu. Itu kan cuma alif, lam, dan mim. Yaflimu. Alama, kata kerja sekarangnya apa? Yaflimu. Maksudnya yaflimu. Nggak ada fa, Bu. Fa adanya di model ini. Ini model fa nggak, Ibu kan tadi milih huruf yang ada 3 alif, lam, mim. Kan pakai hamzah di atas, berarti ya lama. Ya lama, iya. Huruf keduanya kan lam, ya kan. Huruf pertamanya ya. Iya, berarti ya lama. Alama, ya lamu, Bu. Bukannya ya lama, ya lamu. Kan baris akhirnya wajib U nih. Kan ini yang berubah cuman yang merah aja. Yang hitam-hitam ini nggak berubah. Jadi kalau alama, ya lamu. Ya lamu. Ya. Ustazah, ya, Alima di sayap Ustazah di 277 Mahmud Yunus. Alima. Alima, Bu harus jelas bunyi hurufnya. Alima bil ain dan huruf ain. Kalau itu bilang alama. Alama itu artinya sakit. Kalau alima itu artinya tahu, mengetahui. Beda huruf, beda arti. Beda huruf. Ya, makasih Ustazah. Nah, ini contoh satu lagi kemarin ketika saya menerangkan tentang syariba. Ya, syrobu. Kemudian peserta ada yang bilang ada saroba, enggak syariba, bukan syariba, saroba. Karena hurufnya tidak jelas disebutkan. Yang saya sebutkan syariba dengan huruf shin. Sedangkan ibu itu mencari saroba dengan huruf sin. Beda banget artinya. Syariba itu artinya minum. Kalau saroba itu artinya merembes. Itu saya kemarin, Ustazah. Siapa ini dengan Bu apa nih? Susrawati. Iya, nggak apa-apa, Bu. Justru jadi tahu ya kan, Bu ya. Jadi saroba itu, Bu, artinya merembes, ya kan. Tasarruf artinya merembes. Jadi kalau ada, ini juga termasuk arti nih. Sarob dengan sin ya. Kalau syarab dengan shin. Syarab dengan sin itu sama dengan sirop. Dari bahasa Arab itu sirop ya. Syarab ya kan, dari bahasa Arab. Kalau pakai sin aja, Bu, sarob, nggak pakai titik 3, itu artinya fata morgana. Fata morgana itu kita kalau jalan tengah hari ya, saat panas terik, tuh kalau di jalan aspal sepertinya kelihatan ada air tergenang lihat dari jauh. Padahal pas sampai di sana tidak ada air. Itu namanya sarob. Bisin dengan sin, bukan dengan shin. Nah, ini kita makhrajnya harus betul-betul yang benar sehingga artinya tidak keluar dari yang kita maksud. Sarob artinya fata morgana. Kalau kata kerjanya saroba ya, itu artinya merembes. Ya, kalau syariba minum. Begitu ya, Bapak Ibu, kita lanjut dulu nih. Iya. PR ini tetap dilanjutkan nanti. Saya menemukan Ustazah, saya menemukan ada pola IA ya. Ya, yang keberapa tuh yang terakhir? Apa bunyinya? Bukan yang, kalau yang dari Ustaz, yang contoh kan IA. Bukan. IU kan yang terakhir IU. Ini ada IA. Ada, Bu, Amila, Yakmilu. Yang terakhir itu IA. IA, Bu. IU nggak ada, Bu. I cuma ada 2. IA sama II. Ini ada, saya menemukan di kamus ada Amila, Yakmalu. Yang U itu bunyi lamnya, Bu. Bukan ma-nya itu Yakmalu. Yang A-nya ini kan mim. Iya. Yang U-nya itu lu-nya ini Yakmalu. Berarti dia IA, bukan IU, Bu. Bukan. Maksudnya iya. IU tidak ada. Amilu, kemudian ini di kamus ada Amilu, Yakmalu. Ya, Yakmalu. Kan Ibu punya Yakmalu. Yang dimaksud dengan A di situ aja ma-nya. Yang lu-nya itu semua lu. Iya Ustaz.
yang kata ketiganya kan yang kalau yang polanya kan yang pertama yang AA gitu kan, fa'ala yaf'alu. Nah ini ada amila, kemudian ada ya'malu. Jadi ada pola A dengan I dengan A. I dengan A, amila. Jadi I dengan A, amila, ya'malu gitu. Itu Ustazah. Itu betul, pola yang keempat. Ya. Itu betul nih kan ada contohnya di sini amila, ya'malu, fa'ila. Oh iya, pola yang keempat. Iya betul. Iya, kalau Ibu bilang ini polanya IU itu salah karena I iya betul punya. Ya, yang bunyi huruf yang terakhir bukan yang kita maksud yang merah. Iya. Ya jelas ya Bu ya? Iya betul Ustazah. Nah, kita lanjut ya. Oh, ini ya. Ini yang bunyi A ini yang A-nya Bu, yang U semua, Lu-nya ini U semua dari awal sampai akhir. Iya Ustazah. Ya jelas ya, nggak ragu-ragu lagi ya. Ustazah. Ya kita lanjut ini aja juga pertanyaan santri. Ini pelajaran sudah lewat, tapi nggak apa-apa. Kita ulang supaya semuanya ikut mendengarkan dan jangan sampai lewat lagi ya pertanyaan santri. Di kamus Al-Munawwir kebanyakan akar kata keluarnya bersama dengan masdarnya. Masdarnya maksudnya isimnya. Nah, untuk membuat mudhari, ini mudah-mudahan yang bikin pertanyaan hadir ya. Nah, untuk membuat mudhari dan isim fa'il, maksudnya pelaku, bagaimana mencarinya di kamusnya? Contoh di PR sudah ada isim maf'ulnya, objek. Tinggal cari madhi, mudhari, dan isim fa'ilnya. Tinggal mencari kata kerja masa lampau, kata kerja sekarang, dan pelakunya. Saya mencari mudhari, dan itu lihat kamus melalui HP. Dan isim fa'il saya dapat dari buku saraf berdasarkan rumus mujarad. Jadi ibu ini bertanya bagaimana mencari pelaku di kamus tidak tertulis. Kalau objek udah jadi pelajaran kita jadi jadi topik kita ya, mencari akar kata dari objek. Nah sekarang mencari pelaku ya, sudah ketemu akar kata terus pelakunya di kamus tidak ada, bagaimana caranya kita membuat pelaku ya? Ini mudah-mudahan ibu yang bertanya mudah-mudahan hadir hari ini dan mendengarkan ini. Hadir, kita buka hadir ya ibu apa ya, Cynthia. Oh iya Ibu Cynthia, saya lupa namanya. Ya Ibu Cynthia ya, nanti kalau ada yang kurang jelas ditanyakan lagi. Kita lihat di Al-Munawwir ya, Ibu buka kamus Al-Munawwir Ibu ya. Iya. Nah di Munawwir kan kalau kita buka kamus semuanya perhatian, pasti tertulis pertama 3 huruf ya kan? Kataba ya. Terus setelah kataba yang ada seperti ini aja Bu. Ada garis dan di atasnya baris atau fathah atau dhamma atau kasroh. Setelah ibu buka kamus deh Bu, buka nggak Bu? Buka. Ya 11, 8, 7, 10 dari atas ya. Ya adanya di kamus seperti ini. Nah nanti ibu langsung ketemunya habis itu katban, kataba terus aja. Habis itu katban. Setelah katban ada kitaban. Setelah kitaban ada kitabatan. Betul ibu-ibu ketemunya begini. Betul. Oh ya kan. Nah kan ibu bilang mencari kamus dengan mudhari'nya. Nah untuk membuat mudhari dan isim fa'il yang ibu tanyakan gimana cara bikin mudhari'nya. Al-Munawwir tidak menuliskan mudhari'nya, tidak menuliskan kata kerja sekarang dan yang akan datang. Ya. Ibu-ibu tolong di mute dulu ya. Ada suara anak-anak masuk. Bagaimana cara mencari kata kerja yang sekarang dan yang akan datang? Di Al-Munawwir yang ditulis cuma baris aja. U atau I atau A. Nah, A atau I atau U ini sebenarnya menerangkan tentang baris huruf kedua, baris ta ini yang kita kasih tanda merah ini. Jadi kalau kata kerja sekarang dan yang akan datang itu, yaktubu, bahwa baris ta-nya itu adalah U. Jadi yang ditulis U-nya aja di kamus Al-Munawwir. Di Munawwir tidak ditulis semua, tapi kalau di Mahmud Yunus ditulis lengkap. Kata yaktubu.
Di Munawir yang ditulis cuma U-nya aja. U ini untuk siapa? Untuk huruf yang di tengah. Yang di tengah di sini apa? Ta. Berarti di kata kerja sekarang atau yang akan datang di huruf ta bunyi U ini. Sehingga bunyinya yaktubu. Tapi banyak juga kan dikasih U juga itu Ustazah. Apanya? Yaktubu. Yang banyak. Yang ba itu bukan saya kasih warna hitam nih. Yang hitam nih tidak berubah-ubah. Kan di sini kata ba. Jadi yaktubu. Semua nanti kata ba yaktubu, fa'ala yaf'alu, semua. Tadi kan contoh di tempat yang ada 4 macam tadi itu. Iya. Ya kan semua U nih. Fa'ala yaf'ulu, yaf'ilu, yaf'ulu, yaf'alu. Semua U di belakangnya. Oh, jadi huruf akhirnya tuh U semua ya? Akhirnya kata kerja sekarang yang akan datang itu U semua. Iya. Ya. Kenapa ini U yang ini yang dimaksudnya U untuk huruf yang di tengah? Kalau U yang berbaris di belakang ini huruf terakhir ini kan saya kasih warna hitam ini tidak berubah-ubah ini. Kenapa ini U? Ini polanya kata kerja sekarang dan masa yang akan datang itu yaktubu, yaf'alu, yaf'ulu. Harus U ujungnya. Iya. Akar kata yang 3 ini semua harus barisnya satu baris kataba atau katiba. Yang berubah juga cuma yang tengah aja. Yang pertama sama yang terakhir tetap AA juga. Jelas ya, perhatikan warna aja. Yang berubah adalah yang saya kasih warna merah. Yang tidak warna merah, yang warna hitam itu tidak berubah dalam huruf apapun. Ya, jadi itu sama artinya dengan kataba. Cuman oretan domah ini aja sama artinya dengan kata bayak tubuh. Iya. Jelas Ibu Cynthia? Jelas Ustazah, jazakallahu khair. Ya, jadi nanti kalau ketemu ini barisnya bisa U doang, bisa juga A aja, bisa juga I. Nanti tergantung nazala. Kalau di sini nazala, di sini kira-kira apa yang dikasih sama Nazila. Pasti dikasihnya kasrah karena nazala yanzilu. Ya, kita lihat, kita lanjut. Ya, Pak jelas yang di sini ya. Nah, lihat kemarin pertama kali saya mengenalkan kata kerja dalam kamus, kan sengaja saya kasih tanda merah buat huruf yang berubah-ubah barisnya. Iya. Yang warna hitam itu barisnya tidak berubah-ubah selamanya, barisnya seperti itu. Hurufnya apapun barisnya tetap seperti itu kecuali huruf yang di tengah. Iya, jadi bisa nomor 2 dari belakang ya Ustazah. Ya. Huruf kedua dari belakang ya. Untuk kata kerja yang akan datang. Untuk kata kerja yang telah lampau, huruf tengah, huruf yang kedua. Nah, huruf yang kedua ini nanti ikut di kata kerja yang sekarang dan yang akan datang. Dia posisinya di satu sebelum terakhir. Di sini juga satu sebelum terakhir ya. Nah, nanti ini berubah-ubah yang warna merah ini. Bisa A, bisa I, bisa U. Yang fa dan la tetap. Ini di kata kerja masa lampau. Kata kerja masa sekarang dan yang akan datang, iyaf ini ya sama yang sukun nih huruf kedua wajib nih nggak berubah-ubah. Sama bunyi yang terakhir juga nggak berubah-ubah. Yang berubah cuma ain. Jelas ya? Jadi tambahnya ya sama domah ya di akhir ya. Awal ya. Wajib nggak belakang domah. Ibu-ibu yang anak-anaknya ikut bicara tolong di mute aja ya. Ganggu aja. Ya silakan Bapak Ibu sekali lagi mohon kerjasamanya ya. Karena suara saya juga tidak bisa. Nggak dengar sekali tadi. Diulang lagi. Ya, sekali lagi mohon Bapak Ibu di mute mic-nya karena suara Ustazah juga tidak bisa seperti suara saya yang besar, ya kan ya. Jadi kita hargai beliau, apalagi dalam kondisi puasa. Jadi mohon di mute atau nanti saya buat mute all. Kalau mau unmute harus pakai admin. Justru itu akan lebih sulit lagi ya kan, tidak efektif. Nah, jadi kerjasamanya ya. Silakan Ustazah dilanjut. Ya lanjut ya ibu-ibu, mohon perhatian sekali lagi. Ini dari kata kerja masa lampau dan kata kerja masa sekarang. Masa lampau bentuknya pasti 3 huruf seperti ini.
Huruf pertama barisnya A, huruf terakhir barisnya A, apapun hurufnya nanti. Yang berubah huruf yang di tengah. Jelas sampai di situ? Kemudian waktu kata kerja yang akan datang atau sekarang mengikuti yang pertama, yang huruf yang merah ini juga nanti dia berubah. Bisa A, bisa I, bisa U. Yang warna hitam ini tetap yaf'alu, iyan jilu. Apapun kata luku, ya. Jadi U tetap di ujung. Itu kata kerja sekarang. Nah, jadi saya udah lihatkan huruf pertamanya fa itu. Ya, kalau disambung seperti ini. Huruf keduanya ain, kalau disambung seperti ini. Huruf ketiga lam. Ya, kalau disambung seperti ini. Ya, fa'ala. Yang berubah apa? Yang berubah cuma ain, baris yang di tengah. Baris yang lain tetap seperti itu. Jelas ya Ibu ya? Kita lanjut. Nih, kita udah buka kamus nih. Sekali lagi nih Ibu. Ibu ketemu, Bu Sintia ketemu di kamus Al-Munawir, Syakara, setelah itu tiba-tiba cuma baris begini aja, U aja. Berarti Ibu bacanya apa Bu? Bu Sintia ya, silakan. Bu Sintia bisa di-unmute nggak Bu? Syakuru. Yashkuru. Kan ini cuma ada U-nya aja. Berarti bunyinya yashkuru ya. Jadi dari syakara ini untuk yaf'alunya jadi yashkuru. Jadi U ini untuk kaf ini. Ya, jelas ya yang punya kamus Al-Munawir, yang buka kamus Al-Munawir memang seperti itu. Kita lanjut. Ini di Munawir di halaman 734 baris ketiga dari atas. Kita lanjut. Nih, membuka kamus saya ulangi lagi. Ini agak cepat ya karena ini udah mengulang. Nih, fa'ala yaf'ilu ini pola nih. Nah, ketemu ghafara yang berbaris fa-nya berbaris A. Di sini di Al-Munawir cuma ketemu garis kemudian harakatnya I. Berarti ghafara jadi apa? Yaghfiru. Yaghfiru ya kan? Ya. Jadi ini untuk apa? Untuk fa yang di sini. Yaghfiru ya. Jadi I di sini cuma dikasih tanda ini aja untuk huruf fa. Ya. Ini di Al-Munawir halaman 1011 baris ke-10 dari bawah, di Mahmud Yunus halaman 298 baris ketiga dari atas. Kalau Mahmud Yunus langsung ghafara yaghfiru. Ya, kalau di Al-Munawir cuma ada baris aja. Sudah paham ya sampai di sini ya? Paham. Ya, ghafara kalau dilanjutkan telah mengampuni yaghfiru, ya kan? Sedang atau akan mengampuni, kemudian ghafran, ampunan, ghufranan, ampunan juga, dan maghfiratan juga ampunan. Nah ini kan ada di Al-Munawir dan di Mahmud Yunus lengkap seperti ini kan. Nah ini artinya kita sebutkan di sini, dan yang paling banyak digunakan adalah maghfiratan. Sampai di sini jelas ya? Ya. Karena kita akan lanjut nih pelajaran, ini cepat nih waktunya soalnya nggak cukup. Itu langsung dulu ya, ini sama ya Bu ya dengan yang tadi ya. Ini sekarang mencari akar kata, ini kita udah belajar kemarin mencari akar kata, kita berangkat dari surat Al-Fatihah, Al-Maghdubi kan. Gimana cari akar katanya, bagaimana mencari maknanya di dalam kamus. Sudah kita pelajari kemarin, dibantu oleh Mentawai. Minta bantuan ke Mentawai ya. Ketemunya apa Bu? Setelah minta bantuan ke Mentawai, apa akar katanya? Sama Mbak ya. Iya, udah 3 huruf ya. Baru bisa buka kamus ya. Ya, kamus kita. Baru kita tahu nanti kata kerja yang akan datangnya apa, tergantung apa kata kamus. Ghadiba,
Yaghdabu, fa'ila yaf'alu. Kemudian isimnya ghadaban ya. Di Mahmud Yunus ada 297, 6 dari atas. Lihat Ibu, ini yang model di Al-Munawir kayak gini. Sekali lagi ini. Yang Munawir yang dia tidak tuliskan langsung yaghdabunya, cuma dikasih fathahnya aja. Jadi ghadiba yaghdibu. Nah, berarti ghadiba yaghdibu. Ya, Al-Munawir cuma kasih fathahnya aja. Fathahnya buat siapa? Buat huruf dot. yang kedua. Ya, jelas ya sampai di sini. Ini arti jadi sekali lagi ini pertanyaannya kamus tidak menuliskan pelaku. Kan dicari pelaku tidak ketemu, isim fa'il kata Bu Cynthia. Dan objek isim maf'ul juga nggak dikasih tahu sama kamus. Lalu bagaimana cara mendapatkannya? Ya, kemarin kita dapat maf'ul atau objek dari Al-Qur'annya itu sendiri. Sekarang gimana kalau kita ingin membuat objek ya? Ini tidak semua kata ada dalam kamus, membuat kata pelaku dan pelengkap. Sekarang satu dulu. Aduh. Belum di. Yes. Belum di. Sekarang lihat dulu satu-satu. Pertama, cari akar kata. Setelah perjalanan Bu ya, ketemu akar kata 3 ya Bu ya. Di sini kata ba contohnya. Sesudah huruf pertama tambahkan huruf alif. Nih, kata ba tambahin huruf alif. Bacanya jadi kanya panjang, kataba. Kataba. Ya, ini cara bikin pelaku. Harakat huruf sebelum terakhir. Ingat, huruf sebelum terakhir. Ganti dengan bunyi i atau kasroh. Jadinya katibun. Katibun. Ulang lagi, bagaimana cara membuat pelaku dari akar kata? Kalau nanti di kamus tidak ada, tidak langsung ditulis. Pertama, cari akar katanya, kata ba misalkan, sesudah huruf pertama kan kaf. Iya. Sesudah huruf pertama, tambahkan alif. Jadi bunyinya kataba. Itu belum selesai, sampai di situ belum selesai. Kenapa? Ini isim atau fi'il? Itu kata kerja atau kata benda? Kata kerja. Kata benda. Kata benda. Nah, kata bekerja. Kata yang benar satu orang aja, satu orang coba. Ini kata benda karena itu buku. Kata benda karena buku. Saja. Kitab buku. Tunggu, Bu Mela tolong ditunjuk siapa yang mau bilang ini kata ba, ini kata benda, isim atau kata kerja. Bu Mela bisa lihat yang resen? Kayaknya Bu Mela nggak lihat ya. Alibarta coba Ibu Albarta ya Bu. Di unmute dulu. Albartis. Coba Ibu di unmute dulu. Ini kata ba ini kata benda, isim atau kata kerja Bu? Ustazah, kata ba ini adalah kata kerja. Kata ba panjang, K-nya panjang. Kata ba kata kerja atau isim? Kata kerja, Ustazah. Kata kerja. Ada yang berpendapat lain? Kata kerja. Isim. Siapa yang bilang isim? Fa'il itu. Desi Mustafa. Desi Mustafa ya. Sekarang ada dua pendapat. Ini kata ba, kata kerja atau kata benda. Kata benda atau isim ya. Ya. Di antara tanda isim itu apa yang sudah kita pelajari? Tanwin. Ada tanwin. Di sini ada tanwin nggak? Tidak ada. Tanda yang lain apa? Alif lam. Ada alif lam nggak? Berarti dia bukan isim. Ibu Albartis ini kata kerja karena di situ tidak ada tanda-tanda isim. Dan sukun. Berarti kita belum selesai. Kita belum selesai bikin isim fa'il, bikin pelaku.
Sekarang langkah ketiga, harakat huruf sebelum terakhir. Nih huruf yang sebelum terakhir kan kataba ya, ta kan? Ganti dengan bunyi i kasroh. Ganti dengan ti. Dari kataba jadi kati. Kati, ya kan? Nah, kenapa ini barisnya un? Karena dia menjadi kata benda. Isim katibun. Jadi artinya apa katibun? Orang yang menulis. Orang yang menulis. Jadi kataba telah menulis. Kalau katibun penulis ya. Kataba di tengah sini belum selesai urusannya. Ya. Ya. Fa'il. Fa'il maksudnya apa, Pak? Isim fa'ilnya kali. Yang menulis. Ya, orang yang menulis katibun ini dia fa'ilun ya. Sama dengan katibun tuh Ibu tadi fa'ain lam itu jadi model minjem asalnya dari fa'ain lam. Jadi katibun fa'ilun. Ya, polanya seperti itu. Lanjut contoh yang lain lagi. Nih. Cari pertama akar kata sudah ketemu kita 3 huruf. Bagaimana bikin pelaku dari akar kata? Sesudah huruf pertama tambahkan huruf alif. Niza ya kan? Jadi panjang nih bunyinya. Kalau di atas zakaro, yang di bawah zakaro. Zakaro. Ini isim atau kata kerja? Kata kerja belum berbentuk isim karena tidak ada tanwin, tidak ada alif lam. Untuk menjadikan isim, harakat huruf sebelum terakhir menjadi diganti dengan bunyi i, jadi zakirun. Baru ini jadi orang yang berzikir, orang yang mengingat, orang yang menyebut, ya zakirun. Jadi ada 3 langkahnya. Kalau baru sampai di langkah kedua berarti belum selesai. Ya walaupun sudah ada alif di setelah huruf pertama, dia belum selesai. Kita belum selesai membuat itu jadi isim fa'il, menjadi pelaku. Kalau untuk jadi pelaku, huruf terakhir, huruf 1 huruf sebelum terakhir harus berbunyi i, berbaris kasroh. Ya, satu lagi contohnya. Ya, pertama cari apa? Akar kata. Akar kata sudah hafal insya Allah 3 huruf. Ya. Sudah huruf pertama kita tambahkan huruf alif. Jadi mana'a. Dari mana'a jadi mana'a. Mana'a ini masih berbentuk kata kerja. Belum menjadi pelaku. Bagaimana supaya dia jadi pelaku? Maka huruf 1 huruf sebelum di akhir bunyinya harus i. Jadi mani'un. Mani'un. Dari mana'a jadi mani'un. Huruf terakhir harus tanwin, Ustaz. Huruf tanwin baru dia jadi isim. Kalau mani'a itu belum menjadi isim, masih menjadi kata kerja. Kalau mani'un dia ada tanwin ya. Iya. Ya. Lanjut ya, satu lagi nih, masih ada satu lagi. Akar katanya kosoda. Bagaimana cara membuat pelaku dari kosoda atau fa'il dari kosoda? Ya kan bunyinya masih tambah Kosoda. Kosoda. Yang terakhir huruf sebelum terakhir harus bunyi jadi kosidun ya. Perhatikan ini yang paling penting ya. Ya, kita udah cari akar kata kotala. Ini kata kerja apa kata benda? Kata kerja ya, artinya membunuh. Katakanlah telah membunuh, saya nggak pakai telahnya nih supaya lebih fokus kepada kata-katanya. Artinya telah membunuh ya. Qatala. Bagaimana kita untuk membuat pelaku? Pertama pokoknya sama alif Qatala ya, sudah Qatala menjadi juga slogan Tilun. Jadi baru Tilun. Udah ya, udah jelas. Kalau Tilun berarti kata benda. Orang yang membunuh.
Kalau sampai di sini saja dia masih berbentuk kata kerja. Belum jadi isim, belum menjadi pelaku. Kata benda. Saling. Kan masih kata kerja. Masih kata kerja karena tidak ada tanwin, tidak ada alif. Tidak ada alif, tidak ada tanwin. Perhatikan perbedaan ketika kita baca qatala dengan qatilun. Hurufnya sama, ada qaf, ada alif, ada ta, ada lam. Ada ta, ada lam. Qaf, ada alif, ada ta, ada lam. Kalau nggak ada baris-baris ini kita bisa baca qatilun, bisa juga baca qatala. Boleh nggak dibaca qatala? Boleh. Boleh, tapi artinya beda lagi. Beda, artinya sudah berbeda. Kalau qatala membunuh, kalau qatala saling membunuh. Bahasa Arab beda satu. Artinya jadi sangat berbeda. Qatala. Terus saja hilang. Kalau qatala ada suara ada. Saling membunuh. Ya. Jadi ini qatala ini ada dalam bahasa Arab tapi artinya sudah beda dengan qatala. Kalau dibaca qatilun artinya apa? Pembunuh. Kalau dibaca qatala artinya masih kata kerja saling ya. Jadi qatala artinya membunuh. Kalau qatilun artinya saling membunuh. Nah, ini ada syaraka satu lagi. Ya, cari akar kata syaraka. Jangan Enggak, ini belum masuk pelajaran. Enggak, jangan dicatat dulu. Ini belum masuk pelajaran. Fokus sekarang fa'ilun. Fokus kepada katibun. Nanti kita latihan bersama. Ini untuk supaya jelas, jangan dibaca kayak gitu. Saya tunjukkan ini supaya jangan dibaca tadi kataba, karena artinya nanti akan beda. Syaraka artinya ikut serta. Ya, sesudah huruf pertama tambahkan huruf alif jadi syaraka. Baru sampai sini udah jadi pelaku belum? Huruf ini nggak perlu dicatat, ini jangan dicatat. Nanti malah jadi bingung. Ini untuk supaya jangan baca syaraka bahwa ini adalah pelaku. Syaraka artinya bekerja sama. Saling ikut. Dia ikut kita, kita ikut dia. Berarti saling kerja sama. Ya. Jadi kalau ada alif sesudah huruf pertama, itu artinya udah ada mengandung makna saling. Satu sama lain jadi pelaku. Dua-duanya jadi pelaku. Yang melakukan pekerjaan, ya kan? Nah, jadi syaraka artinya ikut serta, ya. Syarikun artinya bersama, saling bekerja sama, ya kan? Kalau syaraka aja yang satu ikut, yang lainnya diam. Yang satu yang ikut. Kalau syaraka dua-duanya aktif. Saling. Ya, ini untuk pengetahuan aja supaya jangan dibilang nanti syaraka ini pelaku. Bacanya hurufnya sama, shin, alif, ro, kaf. Beda bacaan, beda makna. Jadi syarikun dari syaraka jadi syarikun. Partisipan ya, syaraka. Pengikut serta ya. Wah, iya kan, orang yang ikut serta kan udah dipakai bahasa Indonesia jadi partisipan. Ya, nah, jadi kita nanti bisa ketemu kata-kata yang cocok, yang sesuai yang digunakan di Indonesia. Jadi syaraka ikut serta. Berarti orang yang ikut serta syarikun. Kailun kayak tadi, ya kan? Katibun, partisipan. Kalau kita baca syaraka, isimnya menjadi musyarikun, ditambah mim di depannya lagi. Artinya yang saling bekerja sama. Ini orangnya yang saling bekerja sama namanya musyarikun. Jadi beda bacaan, beda makna. Ini hanya untuk pengetahuan supaya jangan ini dibaca syarikun. Kalau tidak ada barisnya, kita bisa baca syaraka, kita bisa juga baca syarikun. Tergantung nanti dalam konteks apa kita membaca, ya. Ini mungkin latihan. Latihan bersama ini, ibu-ibu saya minta
di mute nggak apa-apa, saya nggak usah dengar, tapi saya minta Bapak Ibu santri-santri semua ikut aktif membaca. Kita pelajaran kita hari ini fokus fa'ilun. Dari fa'ala ditambahin alif, sudah baris sebelum akhir di baris kaki. Ujungnya bunyinya un. Oke, kita latihan bersama. Kalau zakara, zakirun, ya kan? Kalau sami'a, sami'un, panjang ya. Sidun. Kalau ba'asa, ba'isun. Banyak. Jadi di sini pekerjaan telah melakukan kata pekerjaan. Kalau ini orang yang melakukannya, pelakunya. Zakirun, Sidun, Ba'isun. Sampai di sini? Ya. Ada ragu-ragu? Alhamdulillah. Lanjut dulu, latihan dulu. Qasoda, Sidun, Sidun, Jahilun, orangnya jahil. Jahilun. Alimah, alimun. Qadibun, ya. Syakara, jadi baris ini wajib nih. Baris sebelum terakhir, sebelum terakhir bunyinya kasroh. Kasroh ya, semua kasroh. Lihat semuanya kasroh. Dan yang di akhir sudah menjadi isim. Harus tanwin. Tanwin. Kalau dibacanya qasoda, isim atau kata kerja? Kata kerja. Bisa ya membedakan kata kerja dengan isim. Walaupun hurufnya sama. Iya. Sudah sampai di sini. Kalau ada yang mau bertanya tentang pelaku, cara membuat pelaku dari akar kata. Ada yang mau bertanya khusus tentang ini aja. Kalau udah paham semua kita lanjut. Insya Allah paham Ustaz. Insya Allah ya. Lanjut saja. PR belum selesai yang kemarin itu untuk pola kata kerja. Nah, kita udah selesai. Untuk hari ini, pegang satu ini. Untuk hari ini jangan ada yang ragu-ragu lagi membuat pelaku dari akar kata. Membuat pelaku dari akar kata. Saya boleh tanya sama Pak Muhammad Winugroho. Halo Pak Muhammad. Ya, saya Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak bisa jelaskan kepada saya bagaimana membuat pelaku dari akar kata? Ya, dari akar kata itu kuncinya kita kasih alif, dia panjang, kemudian setelah itu ada i, belakangan kasih un. Nah, itu pelaku. Masya Allah, Allah iftah alaik. Saya minta satu orang ibu apa ya? Ibu Tati nih yang dari Belanda ini, Ibu Tati. Bagaimana cara membuat pelaku nih guru bahasa ini? Pelaku dari akar kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari akar kata kita tambahkan huruf alif, huruf pertama, dan huruf keduanya diberi kasroh. Huruf akhirnya dia beri tanwin un, domah ya. Iya, jadi huruf yang sebelum terakhir ya. Huruf yang sebelum terakhir kasroh. Ini udah nggak ada yang ragu-ragu ya di sini ya untuk Insya Allah. Pelaku Ibu Cynthia kan di kamus nggak ada semuanya, pelaku nggak ditulis sama kamus ya. Kamus cuma menulis akar kata, masa lalu dan masa yang akan datang.
kita yang membuat sendiri pelakunya. Cara membuat pelaku cukup tambahkan alif sesudah huruf pertama dan satu huruf sebelum terakhir barisnya kasroh. Baik Bapak, Ibu-ibu, itu ya pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan semua sudah mantap dengan pelaku ini. Alhamdulillah. Apa masih ada yang mau bertanya nih sebelum saya akan memperkenalkan metode samba nih? Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Pak Rahman Ustazah. Silakan Pak Rahman. Nanya ini yang terakhir itu suinya memang harus pun atau bisa yang lain Ustazah. Sekian, makasih. Apanya yang harus gimana? Dari akar kata kan setelah pas terus huruf kedua baris kasrah, terus huruf ketiga itu tanwinnya apakah harus demikian Ustazah, makasih. Baik, yang baris itu satu huruf sebelum terakhir ya. Rumusnya begitu, satu huruf sebelum terakhir, jangan bukan huruf kedua. Satu huruf sebelum terakhir harus sebutnya seperti itu. Sebab itu berlaku nanti ke kata-kata yang selanjutnya. Yang un ini tergantung nanti posisinya di dalam kalimat. Kalau dia sebagai pelaku, dia bunyinya un. Kalau dia sebagai pelengkap atau objek, bunyinya an. Kalau sebelumnya ada kata depan, dia berbunyi in. Ya, jadi un ini berubah-ubah sesuai posisinya nanti di dalam kalimat. Makanya yang dirubah cuma huruf sebelum terakhir. Huruf sebelum terakhir. Nah, huruf sebelum terakhir harus i. Di mana-mana semuanya i ini ya. Yang terakhir ini nanti berubah sesuai posisinya di dalam kalimat. Kita sekarang belum masuk ke dalam kalimat, masih berbentuk kata-kata saja dulu. Ya, nanti ketika dia sebelumnya ada kata depan, seperti misalnya min, jadi bunyinya apa? Min qasidin. Ya, ila qasidin. Ala jahilin. Ya. Jadi ini tergantung nanti posisinya di dalam kalimat. Ya, kalau sudah saya lanjut nih mau memperkenalkan samba. Ustazah izin, tadi yang caption perhatikan perubahan harokat itu poin 3-nya Ustazah apa Ustazah ketinggalan? Yang mana yang poin ketiga mana? Yang perhatikan perubahan harokat itu Ustazah kan ada satu cari akar kata. Yang ini. Ya. Ini, yang ketiganya mana Ustazah? Ini lihat ya, saya minta perhatikan perubahan harokat di sini. Ya. Perhatikan perubahan harokat. Saya di sini ingin menerangkan bahwa bentuknya sama, hurufnya 4, shin, alif, ro, kaf. Ya. Ini kan masih berbentuk kata kerja. Belum selesai menjadi isim atau kata benda. Untuk menjadi isim tadi kan baris terakhir satu sebelum terakhir harus i ya. Ini dia. Syarikun. Syaroka jadi syarikun. Syaroka jadi syarikun. Kalau kita ngambilnya dari syaroka yang ini, syaroka nggak bisa jadi syarikun pelakunya. Jadi syaroka pelakunya musyarikun. Jadi ini saya cuma mau membandingkan, belum masuk ke pelajarannya Bu ya. Makanya nggak diselesaikan ke tahap yang ketiga. Karena mau membedakan bacaan syaroka dengan syarikun. Hurufnya sama, shin, alif, ro, kaf. Bacanya syaroka. Di sini shin, alif, ro, kaf. Bacanya syarikun. Kalau begitu, antara syaroka dengan syarikun, berarti artinya juga berbeda. Yang satu kata kerja artinya bekerja sama, yang satu artinya syarikun partisipan. Beda sekali kan? Iya. Ya. Jadi kalau syaroka yang kita ambil kata kerjanya, maka
pelakunya adalah musyarikun, yang saling bekerja sama. Nah, jadi ini untuk catatan aja, Ibu, kita belum masuk ke kata-kata yang berbentuk tambahan, ada huruf-huruf tambahan. Maksudnya supaya ini jangan salah, ini bahwa kita untuk menjadi pelaku ini belum selesai sampai di poin 2. Harus poin ketiganya apa? Tambah diberikan harokat kasroh pada huruf kedua terakhir. Ya, untuk selesainya berikan harokat kasroh ya sebelum huruf terakhir, baru kita selesai membuat pelaku. Kalau kita baru sampai di sini aja, kita bisa menjadikan itu jadi kata kerja yang lain. Ustazah boleh nanya, Ustazah? Silakan. Ustazah. Silakan Ibu. Saya dia cuma untuk memastikan tadi tanwin itu adalah pelaku. Tapi kalau nanti dia kasrah atau fathah, berarti dia bukan pelaku lagi kan, Ustazah? Bukan pelaku lagi dia. Ya. Jadi barisnya nanti barisnya itu berbeda-beda tergantung dia posisinya di dalam kalimat. Ya, makasih. Contohnya juga Ustazah boleh. Ya, silakan. Ya, Ustazah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dengan Pak Mangku ya? Iya, Ustazah, ini kalau misalkan syarikun, berarti partisipan atau pelaku yang ikut bekerja sama. Kalau membedakan dia satu orang atau dua orang gitu, nanti ada penjelasan lain atau gimana? Ya. Bagaimana membedakan satu orang? Satu orang bekerja atau satu orang partisipan atau dua orang misalkan pasti atau banyak orang begitu. Nah, iya, ini kan dari kata kerja Pak ya, dari kata syaraka menjadi syarikun, jadi pelakunya. Itu baru satu orang. Oh, satu orang ya. Itu baru satu orang. Kita belum masuk ke bentuk-bentuk single plural. Baik, Ustazah. Nah, ini semua masih satu semua. Terima kasih. Masih tunggal semua, iya. Ustazah masih bertanya boleh? Silakan. Saya Ibu Tusrawasti. Ya. Tadi kalau dibilang domah tani itu ada pelaku. Kalau fathah tani itu apa? Fathah itu pelengkap atau objek. Nah, kalau kasrotain? Kasrotain itu kalau dia menjadi kata majemuk atau susunan kata depan yang sudah kita pelajarin. Oh iya. Terima kasih saja. Ingat ya, kata majemuk dia kasrotain kalau nanti dia jadi kata majemuk. Ada kata lagi sebelumnya, terus ada kata ini barisnya jadi kasrotain. Itu berarti dia kata majemuk. Iya. Jadi makasih saja. Al-Quran sudah menjelaskan semua dari baris-barisnya aja, dari harakatnya kita sudah tahu tuh posisi kata-kata di dalam kalimat. Ya, kita ketemu dhammatain kalau dia pelaku, fathatain kalau dia pelengkap atau objek, dan kasratain kalau dia kata majemuk atau susunan kata depan. Jelas ya Bu ya? Ya, terima kasih saja. Iya, baik. Tanya Ustazah. Oh iya, masih ada pertanyaan, silakan. Ya, dari Bu Wirda. Ustazah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kan syarikun partisipan, kemudian musarikun yang saling bekerja sama. Nah, tadi pada kataba katibun, kataba menulis, katibun penulis. Kalau saling menulis mukatibun gitu, Ustazah. Begitu polanya. Oh, jadi polanya kalau seperti itu. Jadi kalau isim fa'ilnya ada tambahan mim domah, itu ditambah dengan kata saling gitu, Ustazah. Masya Allah. Ya, kira-kira gampangnya seperti itu, Bu ya. Jadi cuma mim domah, mim fathah yang di depan ini merubah semuanya, merubah akar kata. Jadi kalau kita sudah tahu, please di mute ya, yang ibu-ibu, bapak-bapak, please di mute. Suaranya campur ini. Suaranya nyampur, tolong di mute. Aduh, Ibu, Masya Allah. Oh, dah, keren.
Kohos dibantu di mute aja semuanya. Kohos aja, astagfirullahaladzim. Sudah, ini tentang pelaku sudah cukup? Cukup ya. Kita ada waktu sedikit untuk memperkenalkan metode Samba. Metode Samba ini metode pengajaran bahasa Arab untuk anak-anak. Targetnya adalah anak-anak bisa berbicara dengan lancar dan bisa membaca buku bahasa Arab gundul dari tingkat SD. Dan Samba ini singkatan dari setiap anak Muslim bisa bahasa Arab. Saya ingin mencoba ya dengan bapak-bapak, ibu-ibu semua. Kelihatan di screen-nya? Kelihatan, Kelihatan ya. Jadi ini metode Samba juga menyangkut dengan bahasa Arab, tapi memang beda target. Target kita di Azhariyah adalah untuk memahami Al-Quran. Memahami Al-Quran dengan semua lafaz-lafaz yang ada di dalam Al-Quran, yang nanti akhirnya sampai kepada pemahaman dari setiap asbabun nuzul dan lain sebagainya, dan juga nanti akhirnya bisa kita tadabbur Al-Quran itu sendiri kalau kita sudah bisa memahami. Beda dengan Samba. Samba ini setiap singkatan dari setiap anak Muslim bisa bahasa Arab. Yaitu targetnya setiap anak-anak yang belajar insya Allah dengan metode Samba akan bisa berbicara dengan lancar dan fasih, kemudian juga bisa membaca cerita bahasa Arab gundul dari bentuknya yang sederhana. Kita coba ya ibu-ibu pelajarannya, boleh diikutin dengan mute juga nggak apa-apa. Sekarang kita ini pelajaran tadi ini tentang Ad-Darsul Awal, ini artinya pelajaran pertama. Ad-Darsul Awal, pelajaran pertama tentang Al-Arqam. Al-Arqam ini artinya nomor-nomor, angka-angka, bilangan yang menyangkut dengan angka. Kita coba memperkenalkan seperti video kemarin, ini video pembelajarannya tentang mengenal angka. Ya, ini dalam bahasa Arab angka 1 bentuknya kayak gini. Ini karena untuk anak-anak jadi gambarnya lucu-lucu ya. Ini angka 1 bentuknya seperti ini, enggak beda dengan bahasa Indonesia, cuman agak miring gitu ya. Ini tulisannya, bacanya wahid. Wahid, ini yang paling penting. Bacanya wahid dengan haknya pedas. Kalau bacanya wahid, ya, kalau di sini kan wahid, uanya yang panjang. Kalau dibacanya wahid, bacanya artinya menjadi satu-satunya. Kalau wahid, artinya satu. Wahid, satu. Kalau wahid, salah baca, wahid, artinya satu-satunya. Karena itu kita fokus untuk pembelajaran untuk anak-anak. Pertama adalah bacaannya dulu. Ya, sebab kalau di Indonesia irama itu kadang-kadang disamakan semua. 1, 2, 3 gitu kan. Jadi nanti wahid, nah begitu juga bacaannya. Itu udah salah artinya dalam bahasa Arab. Karena itu dalam bahasa Arab untuk anak-anak yang paling pertama adalah benar menyebutkan. Ya. Ini wahid artinya 1. Kemudian isnan. Isnan artinya 2. Ini bentuk tulisannya. Yang penting bagi kita adalah anak-anak bisa menyebutkan isnan dengan benar. Isnan, isnan, isnan. Kita fokus kepada pengucapan. Ini takut kita nanti. Dia tahu bentuknya, dia anak-anak mampu mengucapkan dengan benar dan lancar. Kemudian yang ketiga, salasah. Ini bahasa Arab kan hurufnya beda dengan bahasa Indonesia. Jadi ada huruf sa.
Bacanya harus benar. Salasa. Kalau dibaca salasa artinya udah lain lagi. Salasa. Salasa. Jadi untuk anak-anak kita fokuskan kepada pada ucapan. Bagaimana mereka bisa mengucapkan dengan benar. Kemudian arba'ah. Intonasi bahasa Indonesia beda dengan intonasi bahasa Arab. Jadi kita nggak bisa baca arba'ah. Ini sangat salah sekali. Ya. Bacaan tekanannya pada huruf alif, arba'ah. Ainnya juga harus bunyi. Kalau ainnya sedikit, orang Arab nggak paham. Ainnya harus berbunyi ain. Arba'ah. Jadi kita memperkenalkan kepada anak-anak apa simbol angka 4 dan hurufnya kita kenalkan, tapi target kita adalah anak itu mengucapkannya dengan benar. Kemudian ini angka 5 juga seperti itu, khamsah. Ini kan bukan huruf bahasa Indonesia ya, huruf kha. Jarang bahasa Indonesia, jadi harus diucapkan khamsah. Yang kedua, metode samba ini kita tidak mengenalkan anak dengan bunyi an, in, un. Khamsatun, tidak ada, kita nggak belajarkan khamsatun, wahidun, isnanun, salasatun, tidak ada. Kita belajarnya khamsah. Huruf tak marbutohnya dimatikan. Kenapa? Karena dalam pembicaraan sehari-hari tidak ada orang yang bilang khamsatun, sabatun. Karena kita targetnya untuk komunikasi. Jadi dalam komunikasi nggak ada bunyi huruf akhir itu tidak disebutkan. Jadi khamsah itu orang sudah paham bahwa tulisannya adalah pakai tak marbutah. Kemudian sittah. Ini huruf biasa. Dalam bahasa Indonesia ada semua hurufnya sittah. Kemudian sab'ah. Nah, di sini juga ada huruf ain lagi. Huruf ain lagi ini juga diucapkan dengan jelas ainnya. Huruf yang terakhir dimatikan, tidak ada bunyi sab'atun. Karena kita akan menggunakan untuk percakapan. Jadi bunyinya sab'ah, cukup sab'ah, tapi tulisannya ada tak marbutoh di akhir. Nah, ini juga samanya. Huruf sa tidak ada di dalam bahasa Indonesia, harus dibaca dengan benar samanya. Dan juga panjang pendeknya sangat menentukan. Orang Arab bisa paham atau tidak dengan ucapan kita, tergantung bagaimana kita mengucapkannya. Karena itu dari awal, anak-anak diperkenalkan dengan ucapan dulu, dan selancar-lancarnya mereka menyebutkan bunyi. Jadi targetnya kepada bunyi dulu. Yang ke-9 itu tis'ah. Juga masih banyak huruf-huruf yang pakai ain ya. Yang dalam bahasa Indonesia itu tidak ada. Kita tidak mengajarkan tis'atun, tidak. Tis'ah. Karena sehari-hari juga dipakainya tis'ah, bukan tis'atun. Yang terakhir asyarah. Asyarah ini juga bacanya begitu, tidak disebut asyaratun. Tidak. Jadi kita menyebutnya asyarah dengan ain yang jelas, dengan shin yang jelas, baru orang Arab bisa paham. Asyarah. Kalau bilang asyarah, orang Arab masih tanya-tanya, masih bingung. Ini orang bilang apa gitu. Dan kita harus menyebutnya asyarah. Ain dengan shin. Asyarah. Itu ciri-ciri khas pembelajaran di Samba. Kemudian kita, untuk karena target kita adalah anak itu lancar menyebutkan angka, mereka tidak perlu menghafal, mereka harus menyebutkan sesering mungkin. Karena itu dalam pemaparannya, kita ulang lagi, mengenal angka 1 dan menghitung bersama-sama dengan anak-anak. Begitu ada gambarnya, kita hitung bersama-sama. Ya. Kemudian kita kenalkan lagi tulisannya seperti ini. Tulisan belakangan, yang penting bisa menyebutkan dulu. Nih, kalau ini sebutannya wahid. Ya, wahid. Ya kita coba ya. Ini apa nih? Isnan. Nah, kita hitung lagi bersama-sama. Wahid. Ya kan? Isnan. Isnan. Kemudian kita hitung
Hitung lagi dari awal lagi. Ulang lagi dari satu lagi. Ya tulisan harus bunyi dulu. Baru betul. Ulang lagi dari Wahid lagi. Ini tulisannya terus angka nih lagi sebut lagi yang banyak sesering mungkin sekarang ini berapanya? Dari Wahid dulu. Yang banyak sesering mungkin ulang lagi dari pakai ain lagi. Ayo sama-sama. Menyebut dia akan sampai 10 ya, tanpa dia harus berpikir karena sering menyebutkannya. Coba sebut ini.
Khamsa. Tahu 1 sampai 10 ya. Sekarang baca hurufnya, nggak ada barisnya, bisa nggak baca nih? Insya Allah. Jangan lihat hurufnya yang tadi udah disebut tadi. Jangan lihat huruf ini, jangan dibaca terus lama tidak. Tadi disebut apa? Tadi ini nyebutnya apa? Lihat huruf satu-satu lama. Santri-santri semua, ini huruf tidak ada barisnya. Insya Allah anak-anak membaca dengan lancar karena tadi udah sering diucapkan, ya. Dan dia kalau ketika kita sebut dari 1 sampai 10 minullah ila asyara, insya Allah anak akan bilang secara spontanitas. Wahid, isnan, salasa, arba'ah, khamsah, sittah, sab'ah, samaniyah, tis'ah, asyara. Ya, jadi dari keseringan mengucapkan, bukan dari membaca ini. Kalau anak disuruh membaca, dia nunggu 1-2 menit baru selesai. Jadi metodenya bukan membaca ini. Karena itu ini tidak ada barisnya, tidak ada harakatnya ya. Nah, sampai di sini anak bisa. Kita lanjut sedikit. Lagi ibu-ibu. Jadi kita belajar bukan dari membaca, kemudian anak disuruh baca, ditunggu itu kamu membaca bisa nunggu 1-2 menit itu belum keluar katanya, masih melihat huruf apa yang mau dibaca dan barisnya apa. Tapi lancarkan dulu lidahnya untuk mengucapkan. Begitu melihat huruf ini aja nih salasah, hurufnya ada 4, ada yang panjang. Tapi karena udah hafal dengan angka ini salasah, otomatis dia akan menyebut salasah walaupun tanpa ada harokat. Jadi metodenya kira-kira seperti itu Ibu ya. Begitu juga dengan kata-kata lainnya, sehingga anak-anak akan bisa menyebutkan angka bahkan dari 1 sampai 10 dengan spontanitas dan juga dengan mudah, tidak punya beban apa-apa. Nah, inilah salah satu metode pembelajaran Samba yang nanti anak akan mampu menerangkan tentang dirinya, tentang keluarganya dengan cara spontanitas begitu, karena yang ditargetkan adalah anak mengucapkan dengan secara spontanitas dan dibantu nanti dengan huruf-huruf yang sudah dibuang harakatnya, tapi anak tetap membacanya dengan lancar karena yang dibaca bukan huruf itu, yang dibaca yang sudah ada di bibirnya, yang dikeluarkan yang sudah ada di bibirnya. Kenapa metode ini bisa mengantar anak untuk berbicara? Karena caranya yang seperti itu. Itulah yang saya terapkan di Jeddah, di Indonesian Islamic International School Jeddah, dan alhamdulillah seperti video yang kemarin, anak-anak bisa membaca dengan lancar dan berbicara dengan lancar. Dan juga kita ada setiap buku itu ada buku ceritanya. Jadi buku cerita juga dengan bahasa Arab gundul. Kira-kira begitu ibu-ibu tentang metode Samba. Ada ditanya Ustazah? Silakan. Bukunya sudah ada nggak Ustazah? Buku Samba sudah siap. Nah, duluan Samba sebenarnya siap daripada Azaria. Karena Samba ini memang metode yang sudah dicoba di Jeddah. Boleh dipesan Ustazah? TikToknya dibuat nggak Ustazah? Satu-satu dulu. Yang bertanya, tunggu sebentar ya. Ini yang saya lihat
raise hand di sini Ibu Desmiroza, kemudian Bu Albertis. Bisa lihat ada dua raise hand di sini. Silakan Ibu Desmiroza dulu. Atau Ibu Albertis tuh yang udah buka speakernya. Silakan Bu Albertis. Iya, Mas. Yes, ya, terima kasih Ustazah. Baru belajar bahasa Arab ya, mendengar. Iya, ini pelajaran bahasa Arab untuk anak-anak ya Bu ya, bukan untuk orang dewasa. Jadi kita mau belajar sangat santai dan enjoy, happy pokoknya. Kita belajar mengucapkan sama dengan anak-anak begitu. Iya. Jadi fokusnya kepada pengucapan. Pengucapan ya. Tapi tanpa meninggalkan huruf-huruf ya, tanpa meninggalkan huruf dan mengenal kosakata juga dengan gambar-gambar semuanya. Apa dia bisa dicoba Ustazah? Ya, kita nanti bisa coba-coba ya setelah ini kita minta waktu nanti saya nanti perkenalkan model-model pembelajarannya untuk kelas ini. Bagaimana kemudian anak-anak bisa secara spontanitas mengenalkan dirinya, keluarganya, kondisi keluarganya, tentunya dengan cara seperti tadi itu. Tidak kita fokuskan, kita sebelum membaca bukunya ini kan udah ada Bu ya. Sebelum membaca, kita bukan buka buku, baca bersama-sama, bukan begitu metodenya. Kita metode yang sangat berbeda dengan yang biasa dijalankan di sekolah-sekolah. Ya, terima kasih Ustazah. Silakan Ibu Bapak, ini ada Masya Allah, luar biasa. Ini Bu Mela ada yang mau bertanya, silakan. Silakan sebelum azan ya, cepat sedikit. Bu Mela silakan, sebelum azan aja kita nunggu azan. Boleh silakan Ibu yang kerudung hijau. Ya Ustazah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu apa? Siti Mardiah, Ustaz. Ya, silakan Bu Mardiah. Saya pertama menanyakan tentang buku terdampar di Mekah, yang kedua selanjutnya papan terbitnya saja. Dan saya mohon, saya mengusulkan agar tambah itu bisa juga untuk pelajaran orang dewasa, sebab kita tidak semua orang bisa mengucapkan bahasa Arab dengan baik. Yang ditanya pertama buku apa Bu? Buku novel terdampar di novel terdampar di Tanah Suci, siap ya. Tinggal silakan Ibu kalau mau pesan dengan Ibu Rina ya. Kalau buku yang kedua. Yang kedua belum dicetak Bu ya. Insya Allah nanti dari launching ini kita perkenalkan juga. Kemudian buku Azaria ini memang agak prosesnya agak lama juga karena masalah ISBN-nya. Bukunya kita sudah siapkan. Ya, kalau untuk buku Samba itu sudah dicetak, sudah ada. Silakan Ibu yang lain. Kita juga bisa belajar tentang. Ya silakan, kalau ibu-ibu yang mau ikut belajar, kalau ini kan fokusnya kepada pengucapan Bu, ya. Fokus kepada pengucapan supaya mereka bisa spontanitas mengucapkan, tapi juga bisa membacanya dalam bahasa Arab gundul gitu. Jadi semuanya dapat. Membacanya bisa, dengan kosakatanya menguasai, dan juga mengucapkannya dengan fasih dan spontanitas. Target kita seperti itu. Kan itu baju kita, Ustazah. Ibu suaranya putus-putus, kenapa Bu? Itu untuk pelajaran kita, Ustaz. Boleh, ibu-ibu boleh aja mau ikut ya, nggak ada masalah. Kan ini semua boleh ikut. Yang sebenarnya targetnya kan buat anak-anak ya. Targetnya buat anak-anak karena kosakatanya itu luas. Bukan Al-Quran kan kosakatanya apa yang ada di dalam Al-Quran. Kalau anak-anak ini persiapan untuk masa depan mereka ya kan, untuk pendidikan, untuk karir, untuk semua keperluan lah gitu. Jadi seperti kita belajar bahasa Indonesia, semua kosakata akan kita pelajari, semua sisi kehidupan akan kita pelajari mulai dari SD nanti sampai ke SMA. Kita udah punya konsep gitu. Silakan Ibu yang lain. Makasih ya, Assalamualaikum. Ibu Desmiroza, silakan. Mungkin ini terakhir ya Ustazah karena sudah menunjukkan menit ke 50. Ini aja nih yang udah buka. Ini ada Ibu Dr. Yurni di sini, ada Umu Afif. Silakan. Oh ya, Umu Afif. Oh boleh, Umu Afif dari kemarin-kemarin belum dapat giliran ya. Ini yang udah buka mikrofon, ini ada Umu Afif, ada Ibu Dr. Yurni. Silakan. Umu Afif duluan, silakan. Oke, syukur saja. Sudah ini sangat bagus sekali metode Samba ini.
maksud saya itu ini apakah ada kelasnya yang dengan langsung dengan ustazah. Yang kedua, kalau kita beli buku ini, kita berharap ya santri-santri kita ini bisa menyebarkan apakah yang punya pesantren. Ini sangat bagus sekali nampak ustazah. Kami ada pesantren di Payakumbuh, nanti kalau saya punya, saya akan tawarkan ke mudirnya, begitu ya. Atau ada kelasnya langsung dengan ustazah, atau nanti kalau ustazah pulang ke Batu Sangkar, mampir ke pesantren kami. Itu ya, syukran. Baik, untuk langsung aja dulu pertanyaan, nanti mungkin pertanyaan kalau ada kemiripan yang sekaligus dijawab. Mana Dr. Yurni? Ada Ibu Nur Laila juga. Udah ya, terakhir Bu Nur Laila ya. Dr. Yurni masih ada? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mirip dengan pertanyaan Ibu Mumu tadi ya. Kita punya sekolah, tentu nanti yang mengajarkan ini adalah gurunya. Nah, bagaimana kita bisa memintarkan guru-gurunya? Apakah ada pelatihan bagi guru-guru itu? Apakah mereka akan bisa hanya pakai buku aja lalu mereka terapkan? Rasanya sih itu tidak mungkin ya. Kalau ada pelatihan untuk guru-guru akan sangat bagus sekali. Gitu aja. Terima kasih. Baik, langsung pertanyaan ketiga Ibu siapa tadi? Nur Laila ya, terakhir ya. Ibu Nur Laila ada? Ada Ibu Esmeroza ini apa Ustazah? Tapi mikrofonnya masih ketutup terus. Saya jawab dulu yang dua ini ya. Nanti terakhir satu lagi. Ini pembelajaran ini untuk targetnya sebenarnya untuk anak-anak. Kalau ada orang dewasa yang mau ikut ya tidak ada masalah ya kan. Kemudian bukunya kita udah siapkan. Untuk pengajaran kita memang ingin menjangkau semua anak muslim, sebenarnya seperti itu. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak di sini yang punya pesantren, yang punya lembaga pendidikan, ataupun punya surau, pengurus masjid dan sebagainya, itu boleh nanti menggunakan metode ini. Dan buku ini kita tidak akan jual kecuali kepada orang-orang yang mau pakai metode ini. Jadi buku ini bukan disebar luas siapa aja mau beli. Kita akan kontrol ya. Seperti tadi Dr. Yurni, kita akan berikan buku ini, tentu guru-gurunya harus kita training dulu bagaimana cara mengajarkannya supaya targetnya tercapai. Jadi insya Allah kalau sudah ada, misalkan tadi di Batu Sangkar ya Mu'afir, kalau Sumatera Barat ada beberapa lembaga yang ingin menggunakan buku ini, kita boleh bikin bersama-sama bareng. Jadi nanti buat pelatihan, nah kita perlu ada komunikasi. Maghrib yang berbuka puasa silakan. Iya, berarti di sini. Jadi insya Allah kita akan bikin pelatihan, karena itu kita perkenalan sekarang. Nanti mungkin kita belum punya ini juga, belum punya tim ya. Nanti yang untuk mendata ada pesantren, ada surau, ada langgar, ada majelis taklim atau apapun namanya. Silakan nanti mendaftarkan dan kita akan buka untuk kelas ini seperti ini. Untuk di kelas seperti Azaria ini untuk memperkenalkan metode Samba, silakan ibu-ibu disebarkan dan kita bisa nanti bersama-sama bareng-bareng untuk pelatihan gurunya. Buku ini nggak kita jual di tempat umum. Begitu ya ibu-ibu. Ya, Ustazah. Masya Allah, luar biasa Ustazah, dan memang ini metode yang sangat mudah ya. Sepengalaman Mela juga di sini belajar bahasa Arab, ya kan, mengasyikkan ya Bu ya, apalagi dengan colorful tadi ya Ustazah. Dan kita belajar tentang makhrajul huruf, ya kan ya, tidak hanya untuk berbahasa Arab, tetapi juga nanti dipakai untuk membaca Al-Quran seperti itu. Masya Allah. Kan berlaku untuk semuanya. Itu dia Bapak Ibu santri semua. Makharijul hurufnya tidak benar, orang Arab tidak paham. Benar. Anda mafi malu. Nggak bisa itu. Baik. Saya pun harus belajar. Baik Ustazah, tidak terasa kebersamaan kita di hari ini luar biasa sekali. Banyak sekali nikmat ya Bapak Ibu, dan tentu saja kita berharap kita menjadi ahli syukur, ya kan? Fabi ai ala rabbikuma tukadziban. Tidak ada nikmat mana lagi kah yang engkau dustakan, seperti itu ya. Seperti tadi saya hari ini mohon doa dan mohon restu dari Bapak Ibu, dan terutama saya ingin mengucapkan jazakillah khairan kasiran untuk Ustazah kita Dr. Eliwarti Maliki
Alhamdulillah hari ini sudah keluar visanya saya. Mohon doa restu, mudah-mudahan saya dimampukan oleh Allah untuk menambah ilmu baru. Demikian. Dan untuk Alhamdulillah Ustazah. Makanya tadi ya Allah hari ini benar-benar kado pernikahan yang luar biasa yang saya terima dari Allah, dan mudah-mudahan saya tidak kufur nikmat, saya tetap rendah hati, dan kita semua Allah berkahi, Allah terima ibadah puasa kita hari ini. Baik Ustazah, sebelum berpisah ada yang ingin disampaikan sedikit untuk pertemuan berikutnya barangkali? Ya, kita hari ini puasa ya dari kemarin, mudah-mudahan puasa kita betul-betul diterima oleh Allah. Satu tahun yang lalu segala kekurangan, segala kealpaan, segala kesalahan, segala dosa, mudah-mudahan hapus semuanya. Amin. Kita tutup kelas kita karena sudah azan di sini. Amin, amin. Alhamdulillah.